Shalom keluargaku, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Renungan firman Tuhan selama bulan Maret ini bicara tentang keluarga yang rendah hati. Mari kita buka bersama-sama kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Demikian firman Allah. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bulan ini adalah bulan yang saya pikir tidak kalah penting dengan bulan yang kemarin. Kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana keluarga mencintai Allah, maka hari ini, bulan ini kita akan belajar bagaimana hubungan kita dengan sesama, hubungan kita terhadap suami dan istri, anak-anak, bahkan sebaliknya. Bagaimana setiap keluarga hidup di dalam kerendahan hati. Saudara, rendah hati adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara bisa bayangkan jika dalam sebuah keluarga, suami memegahkan dirinya, istri menyombongkan dirinya, anak-anak hidup di dalam kesombongan, baik di dalam keluarga, bahkan di luar keluarga. Saudara, kitab Amsal mencatat banyak sekali bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Bahwa orang yang congkak itu mendatangkan sebuah penyesalan. Orang-orang yang hidup di dalam kesombongan, tidak rendah hati, maka dalam hitungan waktu mereka akan melihat bagaimana kehidupan mereka menjadi hancur. Karena itu saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana keluarga kita, bagaimana saya sebagai keluarga Kristen menjadi orang yang rendah hati. Saudara, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, saya mendapati bagaimana kita bisa mengaplikasikan sikap rendah hati di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama saudara, orang yang rendah hati di ayat 3 bagian pertama dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak egois. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak memusatkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Saudara, banyak sekali orang berpikir bahwa semuanya terserah saya. Bagaimana saya melakukan itulah yang saya mau. Saudara, tidak. Orang yang rendah hati, dia juga mulai memikirkan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Saudara, suami-suami, jangan hanya engkau memperhatikan kepentinganmu, istri, anak-anak, jangan hanya engkau memperhatikan kepentinganmu, tapi bagaimana memperhatikan kepentingan keluargamu. Yang kedua, saudara, orang yang rendah hati, masih di ayat yang ketiga dikatakan, tidak mengejar atau tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Saudara, boleh nggak kita dipuji orang? Saya mau katakan boleh. Boleh nggak saudara dipuji oleh suamimu, dipuji istrimu, dipuji oleh orang lain, dipuji oleh anakmu? Saya katakan boleh. Tapi kita tidak boleh mengejar puji-pujian yang sia-sia. Saudara, dalam diri seseorang kalau dia ingin mengejar dipuji, ingin mengejar puji-pujian, maka segala sesuatunya akan terfokus kepada hal itu. Saudara, firman Allah jelas, jangan kita gila hormat. Firman Tuhan juga mengatakan jangan kita mengejar puji-pujian, karena orang yang ingin dipuji pada akhirnya orang itu akan memunculkan kesombongan. Orang yang ingin dipuji pada akhirnya orang itu lupa bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau engkau dipuji oleh sesamamu, bersyukurlah kepada Allah, tapi kita tidak boleh mengejar puji-pujian. Yang ketiga, yang terakhir saudara, dalam ayat yang ketiga bagian terakhir adalah hendaklah seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Bapak Ibu, kita tahu hidup kita mungkin banyak kebutuhan, banyak hal yang ingin kita capai. Tapi tahukah saudara, dalam keinginanmu, kerinduanmu memenuhi kebutuhanmu, ada orang lain mungkin yang lebih utama. Saudara, orang yang rendah hati, maka dia tidak menganggap bahwa dirinya yang utama, tapi dia menganggap yang lain lebih utama pada dirinya. Suami, utamakan istri, anak-anakmu. Hai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar mengutamakan orang lain daripada diri kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyukakan hati Tuhan. Selamat pagi keluargaku, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita belajar hari ini menjadi orang-orang yang humble, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sangat menyukakan hati Tuhan dengan sikap kerendahan hati kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.